Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting, di mana filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM Radio Gemilang. FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Halo Sahabat Gemilang, bagaimana kabarnya di pagi hari ini gitu ya? Biasanya sih kalau ketemu sama Victoria tuh ketika hari Minggu di sore hari yang syahdu kadangkala ya. Tapi kali ini Victoria bertemu dan bercengkrama hangat dengan Sahabat Gemilang di pagi hari ini, tepatnya pukul 10:14 waktu Indonesia Barat, dan sampai pukul 11:00 waktu Indonesia Barat, Victoria akan membersamai Sahabat Gemilang dalam program Jamus kali ini, di mana kita nggak sendiri, Victoria nggak sendiri. Sahabat Gemilang akan ditemani dengan Forum Genre Kabupaten Magelang 2025-2027. Dan tentunya topik kali ini tuh relate banget, karena kayaknya nggak afdol ya kalau ngebahas topik yang Gen Z yang oke banget, yang relate banget sama remaja tanpa adanya Victoria di sini gitu. Jadi kali ini topiknya adalah sosok ayah di mata generasi berencana, sukseskan gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI. Dan langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini dari Forum Genre Kabupaten Magelang 2025 hingga 2027. Halo. Oke, bagaimana kabar teman-teman semua di sini? Alhamdulillah baik banget. Oke, boleh nih memperkenalkan diri dari Mas Egi dulu, silahkan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Egi Irhas Moana, bisa dipanggil Egi. Terus ada rekan saya. Aku Aizatan Karimah, bisa dipanggil Aiza. Dan aku Silvania Ayudia Puspita, bisa dipanggil Silva. Oke, dari 3 perwakilan ya dari Forum Genre Kabupaten Magelang periode 2025 hingga 2027, kita bertemu dalam Jamus Gemilang kali ini tentunya Sahabat Gemilang. Dan topik kali ini kita akan ngobrol santai, tapi tetap ilmunya informatif dan edukatif buat Sahabat Gemilang yang masih Gen Z kayak Victoria gini ya. Oke, dan Sahabat Gemilang dan juga teman-teman di sini, kita akan membahas mengenai ayah, sosok ayah di mata generasi berencana gitu ya. Dan langsung saja nih aku mau tanya-tanya nih sama teman-teman, kan juga nih baru pergantian periode ya untuk Forum Genre Kabupaten Magelang kali ini. Boleh nih ada yang mau di-sharing nggak sama Sahabat Gemilang terkait mungkin isunya atau program yang ingin difokuskan untuk Kabupaten Magelang? Silahkan, mungkin dari Kak Egi. Kalau dari aku pribadi sih, perlu diketahui bahwasanya GATI atau Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini tuh merupakan salah satu program kerja atau quick win dari Menteri Kependudukan Bangga Kencana kita, yaitu Pak Budi Haji, seperti itu. Dan juga menurut aku fokusnya itu mungkin kayak banyak banget ya zaman sekarang tuh kayak yang fatherless, kayak kehilangan sosok ayah gitu kan. Tapi di sini juga kehilangan sosok ayah tuh ternyata juga ada banyak jenisnya gitu. Ada yang mungkin ayahnya memang sudah tidak ada atau bisa dikatakan sudah meninggal dunia. Terus ada juga yang mungkin ada ayah, sosoknya ada tapi perannya yang nggak ada, seperti itu. Ya, dan itu kayaknya relate banget ya sama Gen Z ya. Kayak biasanya aku tanya sama teman-teman tuh kayak, lo kenapa sih kayak gini gitu kan? Ya karena gue dari dulu emang nggak pernah deket sama ayah, kayak gitu. Bener banget sih. Oke, jadi memang ya ada basic atau latar belakang yang membuat adanya program atau isu yang ingin kita fokuskan nih dari Forum Genre Kabupaten Magelang 2025. And by the way, teman-teman, Victoria juga masuk dan tergabung loh dalam Forum Genre Kabupaten Magelang ini. Dan tadi juga ada sempat di-mention sama Kak Egi soal fatherless, soal peran ayah untuk generasi berencana tentunya. Dan di sini kita mau masuk dan lebih fokus nih dalam Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI ini ya juga teman-teman, dan juga narasumber kita, di mana Gerakan Ayah Indonesia ini adalah program quick win dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN. Juga ini melatar belakangi adanya Forum Genre ini dan juga dengan Dinsos PPKB PPPA. Boleh nih di-sharing sama kita apa sih yang melatar belakangi adanya gerakan ini? Boleh dari Kak Silva dulu, silakan. Oke, tentunya untuk yang melatar belakangi gerakan wujud nyata komitmen ayah dalam keluarga ini untuk mewujudkan keharmonisan dalam keluarga, biar nantinya tuh gini, misal ini seorang anak tuh biar nggak fatherless, jadi
peran ayah itu juga tentunya penting dalam berkeluarga, bukan hanya untuk mencari nafkah, tapi juga membantu seorang anak ini berkembang dengan baik tanpa adanya suatu halangan di kehidupannya nantinya. Jadi biar seorang ayah ini juga ikut serta membangun keharmonisan, kasih sayang juga untuk garda terdepan untuk seorang anak, untuk gimana ya, untuk membangun, untuk berkembang gitu iya, ya, berkembang lebih mentalnya. baik ke depannya, baik dari mental maupun dari emosional, fisik. fisik. Oke, wow, lengkap sekali jawaban dari Kak Silva. Boleh dong, Victoria mau tahu nih jawaban dari Kak Aiza, boleh tentang opini dari adanya kenapa sih gerakan Gati ini dirancang seperti itu, silakan. Kalau dari saya sendiri, tentunya figur ayah itu sangat penting banget. Apalagi kita Gen Z kan tadi udah disampaikan Kak Egi, kita tuh perlu banget adanya figur seorang ayah. Ayah pun juga tidak semestinya harus, ayah itu adalah tulang punggung dan cuman cari nafkah itu enggak. Karena kita tuh kadang perlu banget sosok kasih sayang dari orang tua. Tentunya walaupun terkadang ada kata-kata pendidikan pertama itu dari seorang ibu, tapi itu menurut kami dari para Gen Z pun tetap ada sosok pendidikan itu dari seorang ayah juga, yang mana seorang ayah itu pasti tentunya akan memberikan kita kehangatan, keharmonisan, juga kasih sayang. Oke, baik teman-teman dan juga sahabat Gemilang, kita tadi udah mendengar ya dari opini teman-teman kita, dan Victoria juga penasaran nih opini dari Kak Egi gitu ya, karena latar belakang Kak Egi sekarang udah kuliah ya, juga kos ya, berarti di Kajoran dan juga di kota seperti itu ya. Iya, betul banget. Oke, Victoria penasaran juga nih sama opini dari Kak Egi karena terkait dengan Gati atau Gerakan Ayat Teladan Indonesia, dimana kadang-kala kalau misalnya kita sudah mahasiswa, sudah remaja yang udah lebih dewasa, kadang-kala kita juga punya opini dan juga yang kita miliki tuh kadang-kala ada aja boundaries ataupun batasannya. Gimana tuh kalau menurut Kak Egi? Silahkan dari adanya Gati ini. Oke, dengan adanya Gati atau Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini tuh menurut aku merupakan salah satu hal yang penting ya, Vic ya. Karena pada dasarnya akhirnya pemerintah tuh melek gitu loh, nggak hanya perihal tentang bagaimana seorang remaja berkembang, tapi remaja berkembang itu juga karena dipengaruhi oleh faktor keluarga seperti itu, dan salah satunya adalah faktor ayah. Dan keberadaan ayah, benar apa yang dikatakan dua teman aku tadi ya, bahwasannya keberadaan ayah di keluarga itu benar-benar penting gitu loh. Aku bisa melihat karena aku mungkin sudah lebih tua ya dari mereka-mereka, jadi kayak aku lebih sudah lebih banyak mengenal orang gitu kan. Dan ada beberapa teman-teman aku yang mungkin kayak dia, maaf ya dalam notabene mungkin kayak broken home, terus kayak mungkin penyimpangan seksual, atau mungkin juga kayak dia nggak betah di rumah, terus akhirnya dia kayak kayak nakal lah, istilahnya nakal di luar rumah. Itu saya tanyain kenapa, dan rata-rata mereka jawabnya adalah karena mereka nggak dekat dengan sosok ayah. Jadi karena terutama yang cowok ya terutama yang cowok. Nah, kadang aku pernah menanyakan salah satu teman aku yang mungkin itu adalah bagian dari itu, kayak kamu kenapa ini, aku tuh nggak deket sama ayah gitu, dari dulu aku nggak pernah deket, kita jarang komunikasi. Nah, bahkan dari hal sederhana komunikasi aja tuh jarang gitu loh di rumah. Dan dengan adanya Gerakan Ayat Teladan Indonesia ini tuh tidak hanya diperuntukkan untuk ayah-ayah Indonesia saja, tapi juga untuk kita sebagai laki-laki, sebagai calon ayah gitu loh. Gimana sih cara mendidik anak yang baik? Bagaimana cara kita membersamai diri kita kepada anak kita gitu loh. Tidak hanya membersamai dalam satu atap saja, tapi membersamai dalam kedekatan hati, kedekatan emosional, kedekatan mental, seperti itu. Oke, baik, terima kasih loh buat opini yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita kali ini. Dan tadi juga udah sempat di-mention sama ketiga narasumber kita yang keren banget ya, bahwa adanya hubungan antara ayah dan anak itu sangat memiliki peran yang penting banget untuk mewujudkan generasi yang berencana. Dan Victoria penasaran nih, menurut sahabat Gemilang, boleh nih yang mau request ataupun yang mau berpendapat boleh banget ya mampir ke WhatsApp kita kali ini. Dan juga dari narasumber kita, Victoria penasaran menurut teman-teman di sini seberapa penting sih peran ayah dalam mewujudkan generasi berencana. Mungkin dari Kak Egi dulu, silahkan. Oke, kalau ditanya seberapa penting, pasti jawabannya penting banget gitu loh. Penting, sangat-sangat penting sekali. Karena pada dasarnya yaitu tadi, keluarga itu, kalau keluarga benar-benar definisi keluarga kan ada ayah, ibu, anak, seperti itu kan. Nah, kalau tambahan-tambahan family lainnya itu di luar itulah. Nah,
dari keluarga aja, dari definisi keluarga aja tuh harus sudah ada tokoh yang namanya ayah gitu loh. Otomatis kalau dalam tokoh itu harus ada peran. Nah, jadi nggak bisa tuh perannya tuh hanya untuk ibu saja, perannya cuma ada anak saja, nggak bisa. Tapi harus ketiga-tiganya. Ada peran ayah, ada peran ibu, ada peran anak juga, yang dimana ketika sosok ayah ini tuh tidak hadir perannya dalam keluarga tersebut, bisa dikatakan nanti akan terjadi ketimpangan. Ya, seorang anak mungkin akan lebih dekat dengan ibu dan akan menganggap ayah itu adalah orang lain. Iya, benar banget. Iya, dan dalam artian adalah kenapa ada minim komunikasi antara anak dengan ayah? Karena pada dasarnya itu karena mereka tidak dibiasakan. Mereka tidak dibiasakan untuk bisa dekat dengan ayah. Karena apa? Ya karena mungkin yang suka yang sering mengajak ngobrol, yang sering kayak lebih aware, lebih care kan ibu ya biasanya gitu ya. Kayak misalnya dengan contoh sederhananya adalah nanyain gimana kuliah hari ini, gimana sekolah hari ini, dan itu biasanya ibu. Ayah tuh bisa tuh cuek gak sih? Jarang banget, aku bahkan jarang banget ngelihat ada sosok ayah kayak gimana kak gitu. Mungkin kalau di film-film banyak tuh ya, tapi kalau di lingkungan sekitarku kayak jarang banget, mungkin kebanyakan ibu gitu loh. Jadi kayak peran ayah untuk generasi berencana sangat penting, karena perencanaan yang baik itu kan dimulai dari benar-benar fundamental, dari dasar banget, dan suatu hal dasar itu ya keluarga itu. Terus balik lagi, keluarga itu ya ada tiga, harus ada tiga peran, ada peran ibu, peran ayah, sama peran anak juga, seperti itu. Oke, wow, lengkap dan totalitas sekali jawaban dari Kak Egy ini ya mengenai peran ayah dalam mewujudkan generasi berencana. Dan juga dari Kak Aiza dan juga Kak Silva, boleh nih memberikan pendapat dan opininya tentang peran ayah dalam bidang kesehatan mental, karena di era saat ini nggak jauh yang namanya Gen Z ataupun remaja itu terpapar oleh arus informasi dan dapat berpengaruh pada kesehatan mental. Boleh nih sharing sama kita mengenai pengaruh kedekatan dan juga peran ayah dalam membuat kita jadi lebih aware sama kesehatan mental. Silahkan mulai dari Kak Aiza. Jadi kalau dari saya sendiri, opini saya, tentunya dengan kesehatan mental itu sebenarnya itu merupakan salah satu benar-benar mesti tuh dari generasi kita tuh benar-benar mesti tuh kesehatan mental tuh sangat banget difokuskan ya, apalagi dengan adanya perannya ayah, kita tuh bisa lebih percaya diri kayak dengan adanya sosok ayah tuh kita bisa lebih meredakan lah. Kadang tuh dari diri kita sendiri tuh banyak banget masalah ataupun apa, dan kadang masalah itu terjadi adanya lawan jenis. Nah biasanya kayak kan kalau kita tuh pacaran atau mungkin HTS-an ya? Gengsi banget ya HTS-an. Kayak ada istilah HTS-an gitu, hubungan tanpa status. Nah kadang tuh itu ganggu banget sama pikiran kita, kayak ganggu juga dari pelajaran dan juga keseharian. Nah tentunya itu juga banget ini kok nggak ada kabar, ini gini. Nah dengan adanya peran ayah mungkin kita bisa saling sharing, ini tuh gimana sih sosok laki-laki yang baik. Terus juga itu kan tentunya bisa mengurangi mental kita juga. Sebenarnya kita tuh harus nyari sosok yang bisa untuk saling sharing dari kita tuh yang lebih bisa bisa setara gitulah, bisa baik gitu. Oke, baik. Kalau dari pendapatnya menurut Kak Silva gimana, silakan? Kalau aku sependapat sama ini, karena memang figur ayah ini sangat penting bagi kesehatan mental bagi anak remaja, khususnya yang putri ya. Karena sebagai seorang perempuan ini nantinya kalau misal menentukan pasangan nih, kita juga pengennya yang kayak nantinya balance, seperti figur ayah yang baik, kayak bertanggung jawab, nanti kita bisa ngobrolnya tuh enak. Jadi kita juga ini kayak bisa menyetarakan, jadi mempunyai pandangan sebenarnya seorang ayah yang baik tuh seperti apa, dan jadi gitu. Oke, wow. Tadi kita udah dengar bareng-bareng ya Sobat Gemilang mengenai opini tentang kesehatan mental, dan juga tadi kedua teman kita itu membahas mengenai pada titik lokus cowok ataupun pasangan gitu ya. Dan di sini ada Mas Egy, ada Kak Egy yang notabene laki-laki. Kita coba pengen tahu gitu pendapatnya, kalau dari laki-laki gimana nih POV-nya? Oke, kalau dari mereka berdua kan nanti kan fokusnya harus gimana nih, sosok figur ayah itu sebagai kayak penentu nih, kita harus nyari cowok yang gimana gitu ya. Bener. Nah kalau dari laki-laki juga seperti itu, kira-kira gimana kita harus nge-treat cewek nih, ya kan? Bener. Nah kalau misalnya dari sosok contoh figur ayah itu tidak memberikan contoh yang baik, kita juga pasti akan bingung. Nah otomatis nanti imbasnya juga ke ceweknya juga kan, jadi makanya
kalau dalam ini kita berbicara tentang masalah percintaan ya, percintaan remaja lah, percintaan Gen Z itu ya itu tadi kayak kalau misalnya si cewek itu sosok ayah sebagai penentu gimana kalian itu mencari sosok cowok, kalau buat kita gimana kita bisa menjadi sosok cowok yang baik seperti itu loh. Dan sosok kalau dalam diri kita itu sosok cowok yang baik itu tuh pasti bakal turun-temurun gitu loh Kak. Kayak kita ngelihat ayah kita gimana sih gitu loh. Tapi ya itu balik lagi ya ke diri sendiri ya kayak kan ada juga nih misalnya ayahnya mungkin dalam maaf kayak agak bermasalah di keluarganya, tapi anaknya bisa survive, bisa sadar gitu. Tapi tidak jarang juga yang ayahku main cewek misalnya kayak gitu loh, kayak cewek. Ya udah aku juga, berarti nggak apa-apa dong. Laki punya kebebasan dong. Aduh, jangan curhat dong. Aduh, agak personal ya, tapi nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi kayak, tapi selain untuk masalah percintaan ya, masalah pembentukan emosional, pembentukan mental juga penting gitu loh Kak Fi. Karena pada dasarnya ya ketika ayah kan notabene berada di rumah ya, di keluarga gitu loh. Ketika kita tidak mendapatkan kenyamanan dalam keluarga, otomatis kesehatan mental kita tuh pasti akan terganggu. Karena apa? Karena ujung-ujungnya misalnya kita ada masalah pendidikan, ada masalah percintaan, masalah ekonomi dan sebagainya, ujung-ujungnya nanti kita akan cerita ke rumah. Kita akan balik ke rumah. Kita nggak mungkin balik ke sekolah kan. Jadi kayak balik ke rumah yang di mana yang di rumah itu kan ada ayah, ada ibu gitu loh. Jadi kalau misalnya dalam hal sederhana tidak ada komunikasi antara anak dengan ayah, itu tuh kayak wah ini udah agak bermasalah nih gitu lah. Yang ada nanti anak malah mendem sendiri, ujung-ujungnya depresi itu kan paling berat. Mungkin paling berat lagi bisa bunuh diri karena ya itu kurang kasih sayang. Mereka kayak kurang merasakan kok aku kayak nggak disayang ya di sini, kok aku kayak nggak dianggap ada ya gitu loh. Bahkan contoh sederhananya adalah misal nih ayah lupa hari ulang tahun kita, itu pasti sebagai anak kayak hah? Gitu loh kayak lupa gitu loh kayak selama ini kita satu rumah gitu loh, ibaratnya kayak gitu loh. Jadi hal-hal sederhana pun sebenarnya bisa gitu loh bikin anak tuh ngerasa disayang gitu. Nggak harus yang muluk-muluk harus dibelikan Pajero, dibelikan rumah gitu, enggak gitu loh. Kayak mulai dari ingat aja kita kelas berapa sekarang, mulai ingat hal-hal kecil itu sangat amat penting sih gitu ya. Kadang bapak-bapak suka lupa kita kelas berapa. Iya kan, relate banget tuh. Wow, ternyata banyak banget ya hal yang kita dapat dari sini sharing kali ini. Dan tentu saja kita akan membahas topik ini lebih dalam di segmen selanjutnya. Dan tetap stay tune di Radio Gemilang, Sahabat Gemilang. Dan setelah ini kita akan ditemani oleh iklan layanan masyarakat. Silakan. Baru lulus kuliah kerja apa yo? Aku yo bingung Ibu. Nek ana lowongan, kabari yo. Ladalah zaman saiki kok isih bingung golek lowongan kerja toh? Buka aja aplikasi Emakaryo. Emakaryo adalah aplikasi yang diinisiasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah untuk menjembatani para pencari kerja dengan pemberi kerja di wilayah Jawa Tengah. Cara aksesnya gampang, tinggal ketik www.bursakerja.jatengprof.go.id, buat akun, pilih jenis pendidikan, dan tada! Informasi lowongan pekerjaan di seluruh wilayah Jawa Tengah sudah bisa kamu akses. Wah, ternyata gampang ya Bud. Tri, aku udah ditambah semangat makaryo nek ngene carane. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Untuk meningkatkan kemudahan layanan home care, RSUD Muntilan mengembangkan layanan. Layanan yang tersedia saat ini adalah rawat luka, pasang dan lepas sonde, pasang dan lepas kateter. Home Lab adalah layanan laboratorium, pengambilan sampel dan hasil di rumah saja. Home Okupasi adalah layanan pemberian aktivitas bermakna untuk pasien dari segala jenis usia dengan berbagai kondisi yang mengalami keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Layanannya sangat mudah, cepat, dan tepat. Cukup WhatsApp saja nomor informasi dan pendaftaran layanan home care di 0882 006 546 555. Nikmati layanan yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di rumah Anda. RSUD Muntilan melayani dengan sepenuh hati. Salam sehat selalu.
Katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih. Jangan asal klik, Mah. Bisa jadi itu penipuan loh. Loh tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share. Justru itu, Mah. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu. Nah terus, ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax? Gampang, Mah. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Mah. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi kayak turnbackhawk.id atau cekfakta.com. Oh, iya bener nih. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data. Nah, mulai sekarang hati-hati, Mah. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin. Ingatkan Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terdapat bagian yang disambung pada setiap lembar uang. Kedua, warna uang sambungan berbeda antara sisi satu dengan sisi lainnya. Ketiga, terlihat ada garis jahitan pada lembar uang mutilasi. Dan keempat, terdapat nomor seri yang berbeda pada bagian sisi. Uang mutilasi ini tentu tidak dapat dipergunakan untuk alat pembayaran, karena merupakan jenis modus penipuan. Nah, kenali ciri-cirinya dan tingkatkan waspada agar kita tidak mudah tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Baik Sobat Gemilang, kembali lagi bareng sama Victoria lagi tentunya. Dan kita belum selesai ya membahas fokus topik mengenai sosok ayah di mata generasi berencana dan juga Gen Z masa kini tentunya Sobat Gemilang. Tentunya bareng sama Victoria di sini yang akan membersamai Sobat Gemilang. Dan kita akan diskusi bersama sama genre dan juga forum genre dari Kabupaten Magelang tentunya. Dan tadi kita udah ngebahas soal ayah, sosok ayah menurut pendapat dan opini teman-teman kita, dan juga keren-keren banget, dan itu berdasarkan pengalaman ya. Jadi hal yang melatar belakangi untuk bisa memberikan pendapat tersebut. Dan Victoria jadi penasaran lagi mengenai sosok ayah ideal versi dari forum genre Kabupaten Magelang yang hadir di sini seperti apa. Langsung saja kita tanya ya, kita interview kali ini mulai dari Kak Egy. Silahkan, sosok ideal versi Kak Egy apa nih? Boleh, silahkan. Sosok ideal ayah menurut aku ya, bisa dikatakan tanggung jawab sih. Sosok ayah yang tanggung jawab. Tanggung jawab di sini tidak hanya sebatas tanggung jawab hanya untuk mencari nafkah saja, tapi tanggung jawab, definisi tanggung jawab kan berarti kan dapat menyeluruh gitu ya. Tanggung jawab atas apa yang dia pilih gitu loh. Dalam artian kalau misalnya dia memilih, misalnya dalam kita tarik akar lagi, dia memilih untuk nikah sama ibu, terus dia memilih untuk mempunyai anak, ya otomatis hak dan kewajiban anak tuh juga harus terpenuhi seperti itu. Jadi tanggung jawab di sini adalah bagaimana dia bisa memenuhi seluruh hak dan kewajibannya, dan juga dapat memenuhi hak seorang anak seperti itu. Dalam artian adalah tidak hanya perihal mencari nafkah saja, tapi tanggung jawab atas kesehatan mental anak, tanggung jawab atas kesehatan fisik anak, tanggung jawab atas masa depan anak juga. Karena pada dasarnya sesendiri kita, semandiri-mandirinya kita pasti juga perlu. Sampai kapanpun itu. Ya, dari kecil kita pasti butuh sosok ayah. Misalnya untuk diajari kayak hal-hal yang sepele, misalnya kalau cowok ya kayak diajari bela diri misalnya, terus diajari bagaimana memperlakukan wanita dengan baik. Nah, terus semakin remaja semakin harus tetap dirangkul gitu kan, karena mungkin masa-masa remaja masih banyak-banyaknya masalah ya, pendidikan, terus percintaan, pertemanan dan sebagainya. Itu harus ada tanggung jawab dari seorang ayah. Bagaimana tanggung jawab ayah dalam membentuk kesehatan mental bagi anak. Selain itu adalah ketika kita dewasa nanti, ketika kita ingin beristri, ayah juga punya tanggung jawab di situ. Bagaimana ayah mengantarkan anaknya ya menuju kayak pintu kesuksesan gitu loh. Sukses dalam artian sukses ya baik dalam percintaannya, sukses dalam membangun keluarganya,
sukses dalam masa depan anaknya seperti itu. Jadi tanggung jawab di sini tidak hanya sebatas mencari nafkah, dapat uang udah. Karena pada dasarnya yang aku lihat ya, ayah tuh rata-rata di lingkungan sekitar aku, ini dari POV ayah ya, kayak ya wis lah, kayak yang penting nyari uang. Udah nyari uang, gue udah bisa ngasih lo makan, gue udah bisa ngasih istri gue makan, gitu kan, udah. Cukup itu kan. Enggak boleh sebatas itu sebenarnya, kayak ngasih uang aja tuh nggak cukup ya, walaupun sekarang emang semuanya butuh uang, tapi ternyata menganggap hal itu udah cukup gitu. Iya kan? Gitu loh, itu yang sering banget kayak menganggap uang tuh hanya ya udah uang, tugas gue udah ngasih uang udah gitu loh. Kayak masalah keluarga, terus kayak masalah kesehatan mental anak tuh juga nggak dipikirin sama dia gitu. Itu yang sedih banget sih. Oke, baik. Kalau dari POV-nya Kak Egy ini memfokuskan pada tanggung jawab ya sebagai seorang laki-laki dan juga seorang ayah bagi ibu, istrinya dan juga anak tersebut. Dan kalau menurut Kak Silva dan juga Kak Eiza nih, ayah ideal versi teman-teman apa nih kira-kira? Boleh silahkan. Kalau dari tadi nggak jauh beda ya sama Kak Egy, bertanggung jawab, tapi adanya keterlibatan sosok ayah untuk kita. Sebenarnya nggak jauh beda antara keterlibatan sosok ayah dan juga tanggung jawab, karena pada dasarnya seseorang ayah terlibat dalam peranan ayah tentunya juga akan ada tanggung jawab. Tapi walaupun terkadang sosok ayah sudah bertanggung jawab tapi nggak bisa terlibat juga, kadang kita kayak ya gimana ya kita mau bisa melakukan sesuatu hal, tapi kalau ayah kadang nggak bisa ikut terlibat. Kayak kita mau cerita tapi kadang ayah pun cuman dengerin tapi nggak bisa kayak ngasih solusi. Kadang cuman kayak ya udah nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Kayak kita padahal tuh pengennya kayak ngasih solusi, ngasih saran. Kadang juga beberapa ayah tuh kayak menyepelekan hal terkecil gitu, kayak tadi juga bisa misal kayak nganterin ke sekolah. Kadang ada beberapa ayah yang cuman nganterin, ya udah nganterin, nggak kayak salim dulu atau mungkin semangat ya sekolahnya gini-gini. Jadi kayak ya kita sebagai generasi yang kayak sekarang ini pengen banget adanya keterlibatan sosok ayah. Berarti keterlibatan tuh dalam artian care gitu ya, lebih care gitu ya. Adalah intinya. Oke, baik. Ada keterlibatan, ada tanggung jawab. Boleh nih mau ditambahkan Kak Silva, silakan. Ya, dari aku juga nggak jauh beda dari mereka. Dari Kak Egy tanggung jawab, dari temen aku ini keterlibatan. Kalau dari aku pribadi mau menambahkan, sosok ayah ini juga harus mengayomi seluruh anggota keluarga, khususnya seorang anak. Jadi misal nih, gimana ya, seorang anak itu biasanya harus divalidasi dulu kan? Iya kan, dulu kan. Kamu pinter banget nih, gitu kan? Iya, kayak sedikit-sedikit lah support anaknya, kayak ini sekecil dapat nilai bagus, jadi kayak iya bagus. Terus kalau misal seorang anak ini mengalami masalah, mungkin pertengkaran sama ibunya, kan kadang cekcok nih antara anak sama ibu. Jadi seorang ayah ini juga harus bijak dalam mengatasi hal itu gitu loh. Kayak seorang ayah ini intinya harus benar-benar sempurna, harus benar-benar cerdas dalam mengatasi hal-hal yang ada di keluarganya, entah itu baik masalah ataupun hal apapun, dari yang kecil sampai hal yang paling besar. Iya, berarti kayak minim apresiasi juga ya seringnya ya, kayak hal-hal kecil tuh jarang diapresiasi sama ayah gitu loh. Itu ayah tuh seringnya cuek, statue. Kalau namanya statue. Setelan cuek. Iya, banyak banget ayah. Aduh, TikTokan di sini gimana nih kalau gini sekarang? Oke, baik teman-teman dan juga sahabat Gemilang, kita sudah memahami bersama ya dari opini teman-teman kita mengenai ayah ideal versi mereka tuh seperti apa gitu ya. Tapi Kak Egy, Kak Silva dan juga Kak Aiza di sini juga kita mengingat kembali bahwasannya dengan data yang sudah tertera gitu ya, di era saat ini ternyata adanya kasus fatherless di Indonesia semakin meningkat nih. Dan malah ada 18% ini dipimpin ibu tanpa kehadiran ayah dalam rumah tangga tersebut. Nah, kalau menurut Kak Aiza sendiri nih, kenapa sih fatherless itu bisa terjadi? Silahkan. Kalau dari saya sendiri, fatherless itu tuh kekurangan tadi itu kan minim ya. Karena pasti kebanyakan karena sosok ayah itu mencermin pada nyari nafkah aja. Langsung kayak ya udah mencari nafkah. Jadi kurangnya kita figur ayah jadi pindahnya di ibu. Jadi pindahnya di ibu karena ayah itu fokus pada mencari nafkah. Jadi kayak ya sebaik mungkin sebagai sosok ayah pun jangan terlalu fokus pada mencari nafkah, harus bisa membagi waktu di mana harus mencari nafkah, di mana untuk
keluarga, terutama untuk anak juga, karena anak tuh ya pengen banget lah figur seorang ayah. Oke, dari Kak Silva boleh nih, silahkan. Menurut aku banyaknya kasus fatherless ini karena kurangnya sosok ayah yang bertanggung jawab. Oke. Jadi kadang kan dari data itu banyak banget kasus fatherless. Jadi iya benar yang dikatakan Kak Iza, kalau seorang ayah ini biasanya hanya terfokuskan dalam mencari nafkah tanpa memikirkan di balik itu ada keluarga yang memang harus benar-benar dipenuhi kasih sayang gitu. Jadi ini yang membuat mental anak juga jadi down ya, karena tidak adanya ayah yang menurut gimana ya, yang di sampingnya tuh nggak ada sosok ayah yang benar-benar mendampingi dia sepenuhnya gitu loh. Hanya biasanya karena seorang ayah ini merasa cukup kalau sudah mengasih uang, kayak ini yang penting udah tak kasih uang ya, kamu nanti misal nih cari sekolah sendiri yang gini. Tapi tanpa adanya kayak saran dari orang tua yang nantinya jalannya gimana ya, gini, tanpa diarahkan sama sekali gitu loh. Oke, tadi juga sempat di-mention sama Kak Silva ya mengenai peran ayah, dan itu tuh bagaimana kita bisa memahami diri kita sendiri, dan juga peran ayah itu sendiri itu sangat berperan penting dalam mewujudkan remaja yang sehat, cerdas, dan ceria. Tapi tadi juga Victoria penasaran nih, kalau dari pendapatnya Kak Egy nih tentang adanya fatherless ini, menurut Kak Egy apakah sosok ayah itu bisa digantikan nih? Silahkan. Baik, sosok ayah apakah bisa digantikan? Jawabannya adalah kalau melihat dari zaman sekarang bisa. Karena ketika zaman sekarang tuh hanya berpikir ayah tuh hanya mencari nafkah saja, banyak sekarang wanita yang bisa mencari nafkah. Banyak sekali wanita yang bisa berkarir, menghasilkan uang sendiri, dan bahkan tidak jarang, maaf ya, banyak sekali janda yang bisa menghidupi anaknya sendiri. Iya, benar-benar. Gitu loh. Tanpa adanya. Iya. Jadi kayak salah satu alasan kenapa fatherless ini ada, itu tuh selain karena mungkin ayahnya itu memang sudah meninggal, tapi kalau misalnya masih ada sosok ayah tapi nggak ada perannya, itu karena dia mungkin masih belum mengerti tentang kesetaraan gender. Gitu. Mereka masih menganggap, ketika tadi teman-teman bilang cuma fokus nyari nafkah saja. Karena apa? Karena mereka mikirnya ya udah laki-laki itu nyari nafkah. Perempuan di rumah, perempuan yang tugas ngurus anak, perempuan yang tugasnya ngurus rumah. Padahal nggak. Laki-laki atau seorang ayah itu juga harus bisa mengurus anak, harus bisa mengurus rumah. Ketika ada dua keterlibatan antara ibu dan ayah, anak bakal mikir, wah ternyata orang tua gue harmonis ya, mau nih jalan bareng-bareng nih gitu loh. Jadi kayak anak gak akan dari hal kecil, hal yang dia pandang pun kayak, oh ya udah berarti ayah baik nih. Tapi kalau misalnya ayah bisanya cuma bentak-bentak ibu aja karena misalnya ada pekerjaan rumah yang belum terselesaikan, ada mungkin urusan anak yang belum terselesaikan gitu loh. Terus ayah mikir, loh kan aku tugasnya cuma nyari uang aja. Nah itu gak banget menurut aku. Jadi benar-benar pemahaman tentang kesetaraan gender tuh penting banget supaya meminimalisir adanya fatherless ini, gitu loh. Jadi benar-benar fatherless itu benar-benar dilatar belakangi oleh hal yang kompleks dan sangat menyeluruh dan sangat luas sekali. Ya, gitu loh. Jadi ya itu kayak dibukalah pikirannya. Masa perkembangan zaman kita udah semakin maju, masa kita pikirannya nggak maju-maju gitu loh. Jadi perlu banget buat Gen Z yang mungkin besok bakal jadi seorang ayah ya, tolong tingkatkan dan pahami tentang kesetaraan gender. Tidak hanya perempuan yang harus mengurus rumah, harus mengurus anak, tapi juga kamu sebagai laki-laki, kita sebagai laki-laki itu juga harus bisa hal tersebut gitu loh. Supaya kita tidak supaya kita tidak punya pikiran bahwasanya ya udah kita cuma nyari uang aja gitu loh. Masalah rumah, masalah anak lu urusin gitu loh. Bahkan ada juga laki-laki yang gengsi. Iya, bener kayak wah kalau misalnya gue ngurusin rumah kagak ada nih gitu, gak dikatain laki gitu loh. Oke, wow. Jadi ini merupakan apakah salah satu curhat juga nih dari isi hati, jangan-jangan? Iya. Oke, Sobat Gemilang, tadi kita udah bersama ya memahami mengenai ayah ideal versi teman-teman kita dan juga sosok ayah itu gimana sih buat teman-teman kita ini. Dan setelah ini kita akan masuk lebih dalam gitu. Tapi setelah yang satu ini dalam iklan layan masyarakat. Melakukan aktivitas fisik
Makan buah dan sayur tiap hari. Tidak merokok. Mau apa toh Buni? Kok tidak merokok? Nyindir bapak? Niki lho Pak, cara meningkatkan kualitas hidup dengan germas supaya awak dhewe iki ora kena penyakit sing jenenge diabetes, jantung, asam urat, lan sak panunggalane. Napa malih lagi cuaca ekstrim kaya saiki. Awak dhewe kudu menjaga lingkungan, Pak. Weleh-weleh, aja meten-meteni to Buni. Takut kena penyakit tidak menular yang diakibatkan karena pola hidup yang tidak sehat. Segera ubah perilaku gaya hidup Anda dengan melakukan Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, dan rutin melakukan pemeriksaan untuk deteksi dini penyakit. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Ngelaras ya Mam, anak masih kecil udah dipegangi handphone loh. Aduh Mams, kalau nggak dikasih handphone mana bisa kerjaan beres. Sibuk sih boleh Mams, tapi ingat penggunaan gadget berlebih utamanya pada anak usia dini punya dampak yang buruk. Anak bisa tumbuh jadi pribadi yang tertutup, gangguan tidur hingga tumbuh kembang anak bisa terganggu. Lebih asik main handphone dan gak mau makan. Belum lagi ada dampak berbahaya buat mata anak. Saat remaja, bahaya penggunaan gadget berlebih juga masih ada, mulai cyberbullying, pelaku kekerasan sampai pudarnya kreativitas anak karena anak jadi mageran. Solusinya, batasi pemakaian gadget pada anak. Awasi ketika mereka sedang mengakses handphone hingga perbanyak quality time antara orang tua dan anak. Ya udah, tak ambil handphoneku. Tapi aku teteringin bentar ya Mams. Mau check out belanjaan nih. Tadi si kecil YouTubeannya mode offline. Ah elah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Baik, Sobat Gemilang, kembali lagi sama Victoria di sini pada segmen Jamus Gemilang kali ini bersama Forum Genre Kabupaten Magelang periode 2025 hingga 2027. Dan Sobat Gemilang, kita kembali bersama narasumber kita dari Forum Genre ini dan Victoria mau tahu nih dari teman-teman di sini kira-kira ada nggak sih hal yang menjadi dan membuat kalian tuh menginspirasi sosok ayah nih, mulai dari Kak Silva, silahkan. Kayak dari aku pribadi yang menginspirasi sosok ayah ya, harus dimulai dari para Gen Z nih, biar nantinya kita dapat mempersiapkan ke depannya kalau menjadi sosok ayah itu seperti apa. Kita harus benar-benar meningkatkan kesadaran kita akan hal itu. Jadi nantinya kita menuju generasi emas ya, benar-benar menjadi sosok seorang ayah yang bertanggung jawab, benar-benar yang sempurna lah intinya. Oke, baik. Terima kasih Silva. Jadi itu ya, bagaimana kita bisa memposisikan diri kita juga buat Gen Z. Apa sih maksudnya di era saat ini kita harus tahu informasi mengenai sosok ayah, bagaimana menjadi ayah yang baik seperti itu ya. Dan Victoria dapat kiriman juga nih pertanyaan dari sahabat Gemilang. Ada dari Salaman. Gimana nih menurut teman-teman di sini, apakah ada standar khusus bahwa anak dan ayah harus memiliki hubungan yang sehat? Silahkan mulai dari Kak Egi untuk berpendapat. Apakah ada standar khusus? Jawabannya pasti ada. Untuk hubungan yang sehat di sini, standar kalau buat aku pribadi ya itu adalah bagaimana mereka dapat berkomunikasi dari hal kecil. Dari komunikasi mereka sudah berkomunikasi itu menjadi standar gitu loh. Jadi kayak minimal ya lo sama ayah lo itu komunikasi dalam satu rumah, jangan diem-dieman, jangan cuma apa sih kayak ibaratnya perang dingin gitu loh. Jadi kayak apa-apa dikomunikasikan mungkin, dan juga meskipun pada saat misalnya lagi berantem, lagi nggak serak gitu, tetap dikomunikasikan. Jadi karena pada dasarnya emang komunikasi itu benar-benar fundamental banget dan mendasar banget seperti itu.
Oke, dari Kak Egi seperti itu ya teman-teman. Semoga menjawab nih teman kita dari Sahabat Gemilang, dari Salaman, dan juga dari Mertoyudan. Kadang aku tuh ngerasa ketika ngobrol sama ayah suka canggung dan gak nyaman. Gimana nih caranya supaya bisa ngobrol sama ayah tanpa ada rasa yang awkward gitu? Boleh nih Kak Aiza berpendapat, silakan. Dari itu canggung ya sama ayah. Tentunya karena canggung itu tentunya karena komunikasinya kurang. Nggak terbiasa. Iya, nggak terbiasa. Maka dari itu tentunya harus terbiasa untuk komunikasi seperti tadi yang Kak Egi bilang ya. Jadi kayak kita tuh harus sering-sering komunikasi ya, dari hal terkecil. Mungkin kayak kadang ayah boleh minta tolong ini atau apa tuh, harus kecil apapun tuh harus komunikasi. Kalau kita udah sering banget komunikasi sama ayah, tentunya rasa canggung atau apa tuh nggak ada, karena kadang pun hal random itu tuh bisa kita ceritain sama ayah, kayak tadi aku kesandung, tadi aku ketemu kodok, itu pun bisa diceritain sama ayah kalau emang kita tuh bener-bener care banget sama ayah. Iya, kayak kan nggak sih, kayak nggak harus nunggu ayah dulu yang memulai gitu loh, kita juga memulai gitu loh. Kita duluan nggak apa-apa, nggak perlu gengsi gitu kan. Iya benar. Oke, baik. Jadi dari teman-teman kita ini sudah memberikan opininya bahwa kuncinya untuk bisa lebih dekat secara emosional dengan sosok ayah adalah dengan adanya komunikasi gitu ya teman-teman, dan juga Sahabat Gemilang di sini juga untuk teman-teman yang mau request pertanyaan, boleh banget ya di Jamus Gemilang kali ini supaya dijawab nih sama teman-teman kita yang kece-kece banget tentunya. Dan buat teman kita Kak Egi, Kak Aiza, dan juga Kak Silva, kira-kira ada nggak nih yang mau disampaikan buat ayah di sana? Siapa tuh lagi nonton sekarang, lagi mendengarkan nih di Radio Gemilang. Silakan, boleh dari Kak Aiza. Oke, tentunya kalau dari aku sendiri, ayah itu bisa ngasih kasih sayang untuk kita semua. Untuk kita anak-anak, yang mana kasih sayangnya itu bisa meliputi perhatian ataupun dukungan dari hal terkecil apapun itu bisa diapresiasi, karena pada dasarnya kita itu seorang anak butuh banget kasih sayang dari hal terkecil. Itu aja. Oke, boleh nih dari Kak Silva, silahkan. Oke, dari aku pribadi untuk ayah ya, karena aku juga jauh nih sama ayah, LDRan ya. Pertama terima kasih kepada ayah-ayah, khususnya ayah aku sendiri. Terima kasih banyak sudah sempat menyempatkan waktunya untuk sekedar menanyakan kabar kepada aku, sekedar Mbak lagi apa, Mbak gimana sekolahnya. Itu benar-benar membuat aku ngerasa disayang, walaupun nggak bisa mendampingi aku secara langsung, baik di rumah ataupun nganter sekolah atau apa, itu gak masalah bagi aku. Tapi terima kasih banyak sudah menjadi sosok ayah yang benar-benar baik menurut aku. Oke, wah hangat sekali ya. Semoga kiranya ayahnya nonton di sana, jadi menjawab dan mendengarkan isi hati anaknya di sini. Boleh nih dari Kak Egi, silahkan. Oke, halo ayah. Aku gak tahu ayah dengerin apa enggak, tapi aku ngucapin terima kasih banyak, dan terima kasih juga telah menjadi sosok ayah yang hebat, ayah yang kuat. Mungkin kadangkala aku kalau misalnya lagi marah sama ayah, atau aku marah karena perlakuan ayah, tapi aku gak akan pernah benci sama ayah. Aku hanya benci dengan sikap ayah saja. Tapi aku yakin ayah pasti berubah. Dan juga terima kasih telah dan selalu merayakan aku. Dan juga buat teman-teman semuanya Gen Z ya, jadi kita belajarnya apa, kita tadi kayak istilahnya kayak terkesan nyudutin ayah banget ya, tapi ternyata peran ibu juga penting juga dalam Gati ini ya, atau Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini, karena ibu tuh juga harus bisa membimbing ayah gitu loh. Jadi kayak saling kerjasama lah gitu loh. Jadi nggak cuma ayah aja ya, gitu loh. Ibu juga pasti punya peran penting gitu loh. Seperti itu sih. Oke, wow, sudah kita dengarkan bersama teman-teman dan juga Sahabat Gemilang mengenai topik kali ini berupa sosok ayah di mata generasi berencana. Sukseskan Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI ini merupakan program yang ingin di-launching oleh BKKBN Nasional dalam rangka untuk menekan angka fatherless di Indonesia, karena perlu kita berikan dan garis bawahi bahwa fatherless di Indonesia sampai saat ini pun masih mengalami peningkatan. Oleh karena itu peran dari Forum Genre Kabupaten Magelang 2025 hingga 2027 ini juga sangat diperlukan kontribusi khusus untuk Kabupaten Magelang. Boleh nih satu kata dua patah kata nih dari kalian sebagai Forum Genre untuk mendukung adanya program GATI ini. Silakan dari Kak Egi. Satu kata atau dua kata? Satu kata, dua kata, tiga kata, silakan. Aku pengen adalah ayo kita bareng-bareng
buat wujudin apa yang ingin kita capai. Gitu aja sih, kayak apapun itu, nggak cuma tentang Gati ini, tapi apapun itu, ayo kita bareng-bareng bersama Forum Genre Kabupaten Magelang, kita bisa sukseskan gerakan Ayah Teladan Indonesia. Wow, luar biasa, tepuk tangan dong teman-teman semuanya. Keren banget ya. Yang nonton. Iya, banyak juga yang nonton ya. Oke, teman-teman dan juga sahabat Gemilang, makasih sudah stay tune dan tetap bareng sama Victoria dan juga teman-teman kita dari Forum Genre Kabupaten Magelang periode 2025 hingga 2027 dalam acara program Jamus Gemilang, sosok ayah di mata generasi berencana, sukseskan gerakan Ayah Teladan Indonesia. Dan sampai ketemu lagi sahabat Gemilang di program selanjutnya tentunya yang gak akan kalah keren lagi, dan sampai bertemu dengan Victoria mungkin besok kali ya di program SLI. Terima kasih sahabat Gemilang yang sudah bareng dan membersamai sama Victoria di sini. Tetap stay tune di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah.